Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu panggung saja semuanya teman-teman pelaku teater di Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan tentang teks puisi. Ya, teks puisi itu punya peran penting untuk bisa menyampaikan tentang sebuah protes, mengkritisi atau menyikapi perubahan-perubahan yang itu tidak sesuai dengan atau tidak menguntungkan untuk masyarakat pada umumnya. Nah, di sini kita bisa pahami bahwasannya membaca itu tidak mudah. Kita tidak akan pernah bisa menemukan sesuatu di balik teks ketika kita tidak pernah membaca teks puisi itu berkali-kali. Nah, nanti kita akan bisa menemukan dan membedakan mana teks puisi atau larik-larik puisi yang tersampaikan atau tidak. Minimal pada saat membaca, si pembaca puisi itu akan menemukan kesalahan pada pengucapan kata demi kata di setiap larik yang akan dia ucapkan atau dia bacakan. Nah, itu merupakan salah satu ketidaksiapan seorang pembaca puisi ketika dia akan membacakan sebuah teks puisi dengan baik dan benar. Oleh karena itu, teman-teman semua yang mencintai sastra, baik itu puisi, cerpen, novel, dan cerita bersambung, betapa pentingnya membaca dengan baik dan benar, membaca berulang-ulang tentang sesuatu yang harus kita pahami. Kata-kata yang terlahir atau kata-kata yang tertulis di dalam bait-bait puisi, di larik-larik puisi itu merupakan pilihan-pilihan terbaik yang ditulis, yang diapresiasi, yang diucapkan, yang ditentukan oleh penyair tentunya. Sehingga pada saat membacakan puisi, kita tidak perlu lagi menegas-negaskan, memberikan intonasi atau penegasan pada setiap kata demi kata pada larik di setiap puisi tersebut. Kenapa demikian? Karena pilihan-pilihan kata yang sudah tersusun dan tertera di dalam larik-larik puisi merupakan pilihan-pilihan yang sangat-sangat terbaik dan kompetitif dan sudah menjadi sebuah kolektif pilihan-pilihan yang spesial. Nah, teman-teman, membaca puisi adalah menyampaikan sesuatu yang tersirat di dalam teks puisi itu. Karena banyak makna yang tersembunyi di balik larik-larik itu, banyak pesan yang akan disampaikan. Tentunya paling tidak oleh penulis di situ sudah tergambarkan apa yang ingin disampaikan oleh penulis, dan si pembaca diperbolehkan saja untuk menafsir larik yang ada di setiap puisi tersebut. Nah, teman-teman sekalian, kenapa membaca itu menjadi penting? Karena dengan membaca kita akan menemukan maksud dan tujuan atau subteks yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Baik itu di teks puisi, di cerpen, apalagi dalam naskah pertunjukan teater, baik itu naskah ensemble ataupun naskah monolog. Jadi sekali lagi yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana tugas kita adalah membaca teks dengan baik, membaca teks dengan perlahan, membaca teks secara perlahan sehingga kita bisa menemukan makna yang tersembunyi di dalamnya. Pun sekalipun kita merasa telah menemukan sesuatu di balik teks atau kata-kata yang kita ucapkan, sejatinya kita belumlah utuh menemukan sebenarnya, karena kita harus membangun situasi, kita harus membangun suasana, banyak bangunan-bangunan yang harus kita ciptakan pada setiap permainan. Ya, di dalam setiap permainan monolog ataupun pertunjukan teater realis atau surrealis atau eksperimental atau apapun namanya. Karena banyak sekali presentasi yang harus kita suguhkan di sana, baik dia menggunakan kostum, make up, musik, dan teks itu sendiri. Karena ketika teks itu dibaca secara lirih, secara pelan, atau dengan staccato, atau dengan tempo yang cepat, atau dengan tempo yang begitu keras, itu pastinya memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Tetap ada maksud dan tujuan yang ingin disampaikan, tetapi bagaimana pesan itu tersampaikan dengan tepat dan benar.
Nah, itulah tugas kita, mengapa kita harus berulang-ulang kali membaca dialog itu, teks itu, sehingga nanti pada proses latihan itu bisa membantu si aktor, si pembaca puisi maupun sutradara dalam hal ini. Nah, jangan lupa banyak-banyaklah membaca teks puisi, banyak-banyaklah membaca cerpen, novel, atau cerita bersambung, karena dengan membaca kita pasti akan menemukan banyak hal yang menarik. Demikian teman-teman pelaku teater di Indonesia, saya Duma dari komunitas Teater Malam Metro Lampung, dan sukses selalu untuk teater di Indonesia, pelaku teater Indonesia, dan teman-teman seniman yang ada di Indonesia. Salam satu panggung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun.